with him. Now that's strange. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang dijamin sangat seru dan menegangkan. Apalagi film ini dibintangi oleh Steven Seagal. Seperti biasa saya tidak suka bertele-tele. Lebih baik langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film diawali memperlihatkan seorang gubernur baru Tokyo bernama Takayama, yang kala ini sedang berpidato di depan ribuan pendukungnya. Di dalam pidatonya tersebut, Takayama berjanji akan segera mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di kota Tokyo, termasuk para imigran yang kerap kali membuat onar dengan cara yang brutal, sehingga membuat warga di kota tersebut menjadi resah. Untuk mengatasi masalah terkait, gubernur berjanji akan segera membuat undang-undang baru, yang pada intinya undang-undang tersebut dianggap sangat merugikan kaum pendatang asing. Hingga saat gubernur beranjak pergi, tiba-tiba dua orang tak dikenal menembak sang gubernur hingga tumbang dan tewas di tempat. Bisa dipastikan bahwa pelaku merupakan orang yang kontra dengan undang-undang yang dibuat oleh si gubernur. Lalu kita akan diperkenalkan dengan kelompok Yakuza kelas B yang diketuai oleh seorang pemuda bernama Kuroda. Dan dialah dalang dibalik pembunuhan sang gubernur. Kemudian Kuroda dan kelompoknya merayakan keberhasilan mereka dalam menghabisi gubernur baru tersebut. Pada saat yang bersamaan namun di tempat yang lain, kita akan diperkenalkan dengan kelompok gangster Cina yang dipimpin oleh Bang Chen. Kala itu masing-masing anggota sedang melakukan ritual sumpah setia sampai mati. Diketahui pula bahwa kelompok Bang Chen juga terlibat dalam pembunuhan si gubernur, di mana kelompok Bang Chen dan kelompok Kureda bekerja sama dalam bisnis narkoboy berskala besar beserta bisnis haram lainnya. Dalam waktu yang sama, Bang Chen dan Kureda menghabisi beberapa anak buahnya yang terlibat dalam pembunuhan si gubernur. Hal ini mereka lakukan tentunya untuk menghilangkan saksi, agar keterlibatan masing-masing tidak tercium oleh pihak berwajib. Kematian gubernur dengan cepat menyebar seantero Jepang dan sudah sampai ke telinga FBI. Ketua FBI menduga kuat ada keterlibatan Yakuza dalam kematian si gubernur. Untuk itulah ia menugaskan CIA cabang Tokyo turun tangan dalam mengusut kasus ini secara rahasia. Karena kasus ini secara tidak langsung berhubungan dengan Amerika, di mana kelompok Yakuza dan kelompok mafia Amerika bekerja sama dalam memasarkan narkoboy dalam skala yang besar ke berbagai negara termasuk Amerika. Si ketua CIA langsung menugaskan salah satu anggotanya yang bernama Travis untuk menjalankan misi dalam mengusut kasus tersebut. Travis adalah seorang Yakuza yang tentunya memiliki koneksi yang sangat luas terkait dunia kriminal bawah tanah di Tokyo. Selain mahir mengayunkan samurai, Travis juga sangat teliti ketika menganalisa tempat kejadian perkara. Terbukti ketika ia dengan mudah bisa menganalisa siapa pelaku dari kalung yang mereka kenakan, yang dimana kalung tersebut merupakan lambang dari kelompok gangster imigran asal Cina, yaitu kelompok Bang Chen, dimana kelompok Bang Chen bekerja sama dengan Yakuza lokal. Hal itu terlihat dari tato salah satu dari mereka. Tanpa membuang waktu, Travis langsung mendatangi Chinatown untuk menemui salah satu petinggi di sana yang bernama Mr. Yong. Travis mengatakan kepada Mr. Yong
agar ia bisa menasehati Bang Chen untuk tidak bergabung dengan kelompok Yakuza. Karena lambat laun hal itu akan sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup semua imigran Cina yang berada di Tokyo, terutama di Chinatown. Dan sebelum pergi, ia sempat mengenalkan anak gadisnya kepada Travis. Gadis ini bernama Mei Ling, yang diketahui sangat ahli dalam berpedang sama seperti Travis. Selanjutnya Travis bersama dengan rekannya yang bernama Johnny lantas mendatangi senior Yakuza bernama Muraka. Travis bertanya apakah Yakuza yang diduga sebagai pelaku pembunuh gubernur ada kaitannya dengan kelompok Yakuza Muraka. Muraka membantah kalau kelompok mereka terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun ia sangat yakin kalau pelaku tersebut merupakan anggota dari kelompok Yakuza kelas bawahan yang seringkali membuat onar dengan cara yang brutal sehingga mencoreng nama baik kelompok Yakuza senior. Untuk itulah Muraka berjanji akan membantu Travis dalam mencari tahu kelompok Yakuza yang merupakan juniornya tersebut. Selanjutnya Travis mendatangi seorang informan wanita bernama Ayako untuk menanyakan terkait kelompok Yakuza yang sedang ia cari. Mendengar hal itu, Ayako langsung memberikan Travis alamat seorang pembuat tato yang diketahui menjadi langganan dari kalangan kelompok Yakuza. Diketahui kalau Ayako merupakan pacar Travis. Tanpa membuang waktu, Travis dan Johnny langsung mengarah ke tempat si pembuat tato. Di perjalanan, Travis singgah ke pasar untuk membeli minuman. Namun di sana ia malah diganggu oleh sekelompok preman yang sangat anti dengan orang asing. Awalnya Travis enggan meladeni mereka. Namun geng preman ini malah semakin menjadi-jadi. Sehingga akhirnya kesabaran Travis pun mulai habis. Strange. Ternyata FBI mengirim seorang agen bernama Maria untuk memantau Travis dari kejauhan. Akhirnya Travis sampai ke tempat si pembuat tato dan ia langsung bertanya terkait kelompok Yakuza yang sedang ia selidiki. Si pembuat tato mengaku kalau ia kenal dengan banyak kelompok Yakuza bawahan alias Yakuza kelas B. Namun menurutnya hanya ada dua kelompok Yakuza yang paling sering membuat onar dengan cara yang paling brutal, yaitu kelompok Yakuza yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kojima, dan juga kelompok Yakuza yang dipimpin oleh seseorang bernama Kureda. Diketahui pula bahwa kedua kelompok Yakuza ini saling bermusuhan. Dan ternyata salah satu preman yang dihajar oleh Travis tadi adalah anggota dari kelompok Kureda. Karena sudah membuat kerusuhan sehingga memancing kedatangan polisi, pemuda ini pun harus memotong satu jarinya sebagai permintaan maaf. Namun setelah hal itu ia lakukan, tetap saja ia dihabisi oleh Kureda. Thank you for coming. Sementara itu Travis sedang dalam perjalanan menuju ke markas Kojima. Pada saat yang sama ia dipantau oleh Maria, si agen FBI. Apa sebenarnya tugas Maria? Kenapa ia terus memantau Travis? Semua itu akan dijelaskan di akhir film. Travis akhirnya bertemu dengan Kojima. Di sini Kojima membantah terlibat dalam pembunuhan si gubernur. Namun dia sangat yakin kalau Kureda lah dalang dibalik semua ini. Kojima yang memang bermusuhan dengan Kureda dengan senang hati membantu Travis dalam menghancurkan kelompok Yakuza kelas B tersebut. Bantuan Kojima dimulai dengan mengirim surat ancaman kepada kelompok Kureda. A mystery man. Strange. Take care. Di balik itu, Mr. Yong mendatangi Bang Chen dan memintanya untuk segera memutuskan kerjasama dengan Kureda, mengingat kelompok Yakuza tersebut sedang diburu oleh Travis.
Mr. Yong yang memang kenal lama dengan Travis tahu seperti apa kebrutalan mantan Yakuza tersebut. Menanggapi hal itu, Bang Chen pun segera melaporkan hal ini kepada Kureda. Namun Kureda sama sekali tidak gentar, walaupun ia tahu musuh yang akan ia hadapi kali ini bukanlah orang sembarangan. Di mana Travis bukan hanya sekedar anggota CIA, ia juga merupakan mantan seorang Yakuza senior yang sangat ahli berpedang. Di keesokan harinya, Travis menugaskan Johnny untuk memantau markas Kureda dari kejauhan. Akan tetapi Johnny malah menyusup ke dalam markas tersebut secara mengendap. Ia lantas masuk ke dalam ruangan Kureda dan berhasil mengambil beberapa bukti, termasuk jari tangan anggota yang dihabisi oleh Kureda. Namun sialnya Johnny malah dipergoki oleh anak buah Kureda. Beruntung Johnny mempunyai pistol hingga pada akhirnya ia berhasil keluar dari markas tersebut dengan selamat. Singkat cerita, malam pun tiba. Johnny masih melanjutkan penyelidikan seorang diri. Namun kali ini sialnya ia berhasil ditangkap oleh anak buah Kureda. Lalu dia pun dibawa ke markas untuk disiksa. Sebelum akhirnya ia pun dihabisi. Tidak sampai di situ, Kureda juga balik mengancam Kojima lewat panggilan telepon. Menanggapi hal itu, Kojima pun bertindak cepat dengan mendatangi kelompok Yakuza senior untuk bekerja sama dalam menjatuhkan Kureda. Sedangkan Travis mulai murka karena rekannya dihabisi. Ia lantas menyusup ke dalam markas dan menghabisi beberapa orang anak buah Kureda. Setelah mendapat restu dari para senior, Kojima langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi anak buah Kureda. Mengetahui banyak anak buahnya yang tewas jelas membuat Kureda murka bukan main. Tanpa membuang waktu, ia dan Bang Chen langsung melakukan serangan balasan dengan menghabisi sebagian besar anak buah Kojima. Bahkan mereka juga menghabisi Ayako, pacar Travis. Sehingga Travis kembali dibuat murka. Karena setelah baru saja kehilangan rekan baiknya, kini ia juga harus kehilangan pacar yang sangat ia cintai. Dan atas bantuan Mei Ling, akhirnya Travis mengetahui alamat markas Bang Chen. Hingga sesampainya di sana, Travis pun langsung mengamuk. Tanpa banyak bacot, Travis langsung menghabisi Bang Chen dan seluruh anggotanya. Setelah itu, Travis mulai memburu Kureda di markasnya. Dengan keahlian menggunakan pedang, Travis dan Mei Ling berhasil menyusup ke dalam markas dan menghabisi satu persatu anak buah Kureda. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, akhirnya Travis bertemu langsung dengan Kureda di ruangannya. Di sini Kureda cukup percaya diri bisa menghabisi Travis. Namun sepertinya ia telah meremehkan musuh yang salah. Di keesokan harinya terlihat Travis dan Mei Ling menghadiri pemakaman Ayako. Sementara Maria, si anggota FBI, selama ini bertugas membereskan mayat-mayat kelompok Yakuza yang dihabisi oleh Travis. Sebelum pembantaian tersebut sempat tercium oleh kepolisian Jepang.
Maka dengan begitu hubungan antara Jepang dan Amerika tetap terjalin dengan baik. Namun pada saat yang sama kelompok Yakuza dan gangster sampah masyarakat berhasil dibasmi, sehingga angka penyelundupan narkoboy ke Amerika berhasil ditekan. Dengan kata lain, misi yang dijalankan oleh Trappist merupakan misi rahasia FBI. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.